Shalom, puji Tuhan untuk hari yang baru saudara. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita senantiasa. Dan biarlah firman Tuhan juga kembali menguasai dan memotivasi kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan lagi pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 1 ayat kelima saya akan bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ditujukan untuk jemaat Tuhan, ya orang-orang yang telah mengenal Tuhan sebagai juru selamat dan menerima Yesus Kristus sebagai penebus. Disebutkan dalam ayat 1, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya, bagaimana hidup sebagai orang yang telah ditebus. Paulus menuliskan dalam ayat yang kelima, mulai dari ayat 3 sebenarnya, disebutkan kata aku mengucap syukur. Dan secara khusus, apa yang kita mau merenungkan, apa yang Paulus syukuri tentang jemaat itu. Saudara, jemaat dikatakan telah menunjukkan akan kasihnya, telah menunjukkan akan perkembangan imannya dalam mengambil bagian dalam berita Injil. Hal yang menarik saudara, karena hidup mengasihi Tuhan dan menyaksikan akan kasih yang telah diterima merupakan bukti dari suatu pertumbuhan iman, bukti dari perkembangan satu pribadi yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Paulus menuliskan bahwa jemaat menunjukkan kasihnya, menunjukkan kehidupannya yang mengambil bagian dalam berita Injil. Dalam ayat yang ke-7 menyebutkan bagaimana jemaat sungguh ikut bergumul bersama dengan Paulus. Dan Paulus sangat menghargai dan berkata bahwa mereka turut mengambil bagian dalam kasih karunia yang diterimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu adalah kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Memang bukan berdasarkan kekuatan dari diri sendiri, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kita orang yang telah percaya. Karena melakukan sesuatu untuk hidup mengasihi dan melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan atau orang yang tidak menyukai Injil itu sendiri. Karena itu saudara, perkembangan jemaat itu Paulus sangat rasakan. Bagaimana mereka mengambil bagian di dalam kehidupannya. Jemaat bukan hanya semangat saat bersekutu bersama dengan Paulus, saat mereka dilayani atau mendengar pengajaran Paulus, saat Paulus ada di tengah mereka. Tetapi dikatakan mereka mengambil bagian dalam masa sukar yang Paulus alami, baik saat Paulus di penjara maupun saat Paulus memberitakan Injil di luar penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami akan kasih Tuhan hendaknya membuat kita menyaksikan apa yang kita alami. Itulah namanya kesaksian. Kasih yang kita rasakan hendaknya membuat kita juga belajar mengasihi sesama kita. Sebagai bukti bahwa betul-betul kita sudah mengalami kasih itu sendiri. Paulus melihat bagaimana jemaat di Filipi sungguh-sungguh mengalami. Allah bekerja dalam diri mereka secara luar biasa. Allah bekerja membangkitkan kesukaan untuk jemaat mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga melihat bagaimana jemaat sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan bekerja melalui mereka dalam menunjang akan pekerjaan Tuhan dalam masa-masa sukar yang dialami. Saudara, persekutuan Paulus dengan jemaat bukan hanya
pada saat jemaat itu senang, tetapi juga dikatakan persekutuan dalam berita Injil. Saat-saat di mana pekerjaan Tuhan diperjuangkan, jemaat sungguh-sungguh merupakan penunjang yang sangat menguatkan bagi Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa sukar seperti yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, hendaknya kita hadir. Jemaat yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami bagaimana pekerjaan Tuhan dalam diri sendiri, bisa sungguh-sungguh hadir, menghadirkan diri sebagai kawan-kawan sekerja dalam pekerjaan Allah. Apa yang kita bisa ambil bagian, apa yang rindu kita lakukan dalam menunjang atau dalam persekutuan dalam pemberitaan Injil. Saudara, kita mau berdoa untuk pekabaran Injil, lakukan dengan serius. Gumuli dengan sungguh-sungguh, dukung dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan melalui doa kita. Atau kita sendiri yang rindu mau pergi untuk memberitakan Injil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Atau kita mau berpartisipasi, kita mau memberi persembahan untuk pekabaran Injil, lakukan juga dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan membutuhkan kesungguhan, saudara, membutuhkan keseriusan, karena tanpa itu kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini. Apa yang kita rindu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah peperangan. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, orang sedang berperang dengan keinginan dagingnya sendiri. Orang sedang berperang dengan tarikan dari si jahat untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, dalam kesadaran itulah kita mau sungguh-sungguh bergumul, kita mau sungguh-sungguh mentaati dengan berjuang. Mari saudara, hadirlah sebagai orang-orang yang ikut ambil bagian dalam berita Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, seringkali kami rindu sekali juga untuk ambil bagian, namun banyak kegagalan jatuh bangun kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mari Tuhan Yesus, Engkau kiranya sungguh-sungguh memegang tangan kami, menguatkan, memampukan kami dalam melakukan kehendak-Mu. Apapun yang kami rindu lakukan dalam mengambil bagian dalam persekutuan dengan pemberita Injil, kami berdoa Tuhan memampukan kami. Berkati juga perjuangan pemberitaan Injil di segala tempat pada hari ini. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul di dalam perjuangan pemberitaan Injil. Tuhan kiranya sungguh memberikan kekuatan, memberikan juga orang-orang yang hadir sebagai kawan-kawan sekerja Allah. Terima kasih Tuhan, permuliakan lagi nama-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.